sesat. Jadi orang sesat itu menurut Quran jelas orang yang belum bisa mengingat Allah. Kalau ingin mengenal diri sejatimu, kamu harus bertolak dari tempat berkumpulnya orang banyak. Tidak perlu ngikutin banyak orang. Karena perjalanan ini adalah perjalanan pribadi antara dirimu dengan Allah. Ini perintah loh di Quran. Summa afidu min haitsu afadun nas wastagfirullah. Tapi jangan lupa, kamu harus mohon ampun kepada Allah. Karena selama ini kita tidak berusaha mengenalnya. Itu karena dosa lain sudah diampunkan, satu yang tidak diampunkan, syirik. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah haji secara syar'i, kan di situ jelas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jelas. Jadi aku datang mau nih panggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Jadi sebenarnya haji itu tujuan utamanya adalah membebaskan syirik. Tapi tidak sadar tel. Ayo kita sama-sama baca labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Udah jelas. Udah jelas, aku datang mau nih panggilanmu ya Allah untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Syirik itu selingkuh kepada Allah. Gara-gara gak tahu Allah. Karena masih tersesat. Jelas banget kok. Pernah baca itu? Pernah. Tapi karena gak sadar orang lain baca aja kayak robot. Persis kayak burung beo. Sakatu naroskeun. Bapak Ibu hari haji teh tujuan naon? Jelas itu di kalimat itu jelas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Supaya kamu tidak selingkuh, supaya kamu tidak syirik, supaya kamu tidak menduakan Tuhan. Itu jelas kok. Makanya kalau tahu artinya baru bisa meneteskan air mata. Setelah kita menjatuhkan niat di tempat tertentu sebelum kita menuju ke Baitullah yang syar'i, yang di dalam Masjidil Haram itu, kan kita menjatuhkan dulu niat di tempat tertentu, betul? Iya. Kalau di Madinah menjatuhkan niat di Bir Ali, kalau kita di Mekah keluar dulu di kota Mekah, pergi ke tempat namanya Ji'ronah. Ji'ronah itu dari kata ja'a ro'aina. Ja'a ro'aina, ja'a tu datang, ro'aina, ro'a tu melihat, na tu ana. Ja'a ro'aina, datanglah untuk melihat ana, kata Allah. Jadi Ji'ronah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Luar biasa. Itu kan sedang cerita segala puji hanya milikmu ya Allah, yang telah memberikan nikmat kepadaku. Apa sih nikmat itu? Bukan karena kita bisa naik pesawat, bukan karena kita punya uang, gak ada kaitan dengan itu nikmat. Nikmat itu adalah sesuatu yang diberikan kepada para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Jelas di Quran. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim.
Syiratal mustaqim itu jalannya orang yang diberi nikmat. Yang diberi nikmat itu cuma 4. 1 para nabi, 2 para siddiqin, 3 para syuhada, 4 para solihin. Cuma 4. Wa husna ulaika rafiqa. Itulah teman yang sebaik-baiknya. Apa nikmat itu? Nikmat itu adalah fadlan, keutamaan dari Allah. Nikmat yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Luar biasa. Kebuka semuanya, rahasianya. Makanya Syiratal Mustaqim oleh orang tua kita diumpamakan seperti rambut dibelah 7. Angka 7 diabadikan ketika haji. 7 kali tawaf, 7 sa'i melempar, 7 kali sa'i bolak-balik Safa dan Marwah, 7 batu melempar jumroh. Kok semuanya 7 bukan 8? Luar biasa. Jadi leluhur kita udah luar biasa ya mensimbolkan ini. Cermat sekali, luar biasa. Para sahabat, bertolaklah kamu dari kebanyakan orang dan mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu di ayat yang ke-200 Allah mengatakan, faida qadaitum manasikakum, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, sudah selesai ibadah hajimu sekarang. Berarti sudah selesai fase Arafah, sudah wukuf di padang Arafah, sudah bisa mengingat Allah di Masy'aril Haram. Apa fase berikutnya? Fase berikutnya adalah ingatlah Allah sebagaimana kamu mengingat bapakmu. Fazkurullah kazikrikum abaakum. Fazkurullah kazikrikum abi bapak. Au asyadda dzikra, bahkan mengingatnya harus lebih hormat. Dari situlah muncullah yang namanya ibadah syar'i. Salat 5 waktu. Ya, iya, supaya mengingatnya lebih hormat. Maka di Quran dikatakan, ya, salat itu dikatakan salat apabila sudah mengingat Allah. Kalau tidak mengingat Allah, tidak dikatakan salat. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Disebut salat, mun ingat Allah. Ari teh ingat ka Allah mah. Sana salat. Gitu. Maka salat ada salat hakikat, salat syariat. Secara syariat dipraktikkan 5 waktu. Untuk membedakan ingat kepada orang tua dengan ingat kepada Allah. Di situ bedanya. Karena dikatakan di ayat ini, ya, fazkurullah kadzikrikum abaakum au asyadda dzikra. Mengingatnya harus lebih hormat. Kan ada kepuasan kalau kita baca surat. Kalau isi suratnya dapat dimengerti. Betul nggak? Kan selama ini kita baca surat nggak pernah dimengerti isinya. Betul nggak? Iya. Iya. Dan berangan-angan dapat pahala. Luar biasa. Itulah togutmu, pahala. Hati-hati. Ibadah karena ingin pahala, itu pahala terus sudah jadi togut. Ibadah karena ingin surga, surga jadi togut. Ibadah karena takut neraka, neraka jadi togut. Apa togut itu? Segala sesuatu yang menjadi pendorong yang bukan Allah. Itulah togut. Makanya setiap kita ibadah karena senderannya adalah togut. Di Quran dikatakan, togut itu kerjanya cuma satu, memindahkan kita dari terang menuju gelap. Wallazina kafaru awliya'uhumut togut yukhrijunahum minan nur ilad dulumat. Terus poek mongkleng, buta rajin. Ya, akibatnya apa? Kita sering mengalami salah persepsi sekaligus juga salah proyeksi. Ngaji itu harus dapat isi loh, sekaligus nutrisi. Jangan ngaji cuman sekedar ingin dapat pahala. Togut itu. Ya, jadi syafaat itu harus datang di sini. Syafaat itu harus dapat sekarang. Dan syafaat itu harus punya kemampuan menyelamatkan kita di sini saat ini sekarang. Kalau datang di tempat ini harus mengalami perubahan kesadaran. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.